Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novianti, NIM A1S3 22549, peserta PPG dalam jabatan Universitas Halu Oleo tahun 2022. Saat ini saya bekerja sebagai guru kelas 6 di UPTD SDN 3 Bataleworu, Kabupaten Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Hadir semua? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tahu kabarnya temannya yang tidak hadir? Dua sakit. Dua? Sakit. Sakit. Siapa yang sakit? Dua orang yang sakit. Kita doakan temannya yang sakit semoga lekas sembuh ya. Seperti kalian lihat di belakang, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran materi ini, tolong yang masih pakai topi silakan dibuka topinya. Iya, yang masih pakai tas silakan dilepas dulu tasnya. Mejanya dirapikan karena kita akan melakukan kegiatan berdoa yang akan dipimpin oleh temannya ya. Sama Sri Rahmawati, silakan dipimpin. Teman-teman sudah belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi setelah kita melakukan kegiatan berdoa, Bu Guru akan menyampaikan apa saja yang menjadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar kompetensi dasar dan indikator seperti yang nampak di layar. Silakan dilihat. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kita akan melakukan mengidentifikasi. Kemudian yang kedua kita akan membuat, yang ketiga kita akan mengeksplorasi, dan yang keempat kita akan menyajikan. Untuk mengidentifikasi, yang kita akan identifikasi adalah teks eksplanasi. Kita akan mengumpulkan informasi-informasi. Kemudian untuk membuat, kita akan membuat sebuah proyek ya tentang menghemat energi listrik sesuai tema kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga kita akan melakukan eksplorasi. Kita akan mencari informasi-informasi bukan hanya di dalam buku atau di dalam bacaan, tetapi menggunakan handphone. Ada yang membawa handphone hari ini? Ada ya? Ada ya. Sudah terkoneksi internet? Sudah. Baik, kita akan mengeksplor dengan membuka rumah belajar atau membuka Google. Kemudian yang terakhir menyajikan. Kalian akan menampilkan hasil proyek kalian di depan kelas untuk dipaparkan kepada teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita menyimak video yang akan Bu Guru tayangkan. Ya. Sebelum kita menayangkan video, Bu Guru berharap semuanya jangan ada yang bercerita. Simaklah video tersebut dengan sebaik mungkin, karena setelah ini kita akan membahas video tersebut. Baik, silakan disimak. Apa yang kalian pikirkan terkait banyak lampu yang terpasang dan menyala pada pusat perbelanjaan tersebut? Apa yang akan terjadi jika semua pusat perbelanjaan melakukan seperti itu juga? Berapa daya lampu yang dibutuhkan? Berapa tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan? Apakah akan mempengaruhi cadangan energi listrik di Indonesia untuk waktu yang akan datang? Ya, perilaku yang tercermin pada cuplikan video tersebut dapat disebut sebagai perilaku pemborosan listrik. Pemborosan listrik merupakan suatu perilaku dalam memanfaatkan listrik secara berlebihan. Tanpa kita sadari, perilaku ini sering kalian lakukan di rumah. Misalnya, menonton televisi sampai tertidur, menyalakan lampu pada siang hari, meninggalkan ruangan tanpa mematikan AC, dan masih banyak lagi.
Bayangkan jika itu dilakukan juga oleh teman-teman ataupun keluarga kalian. Berapa banyak energi listrik yang dibutuhkan? Selain kalian, penggunaan energi listrik yang berlebihan juga dilakukan di pusat perbelanjaan modern, perhotelan, perkantoran, ataupun tempat yang lainnya. Coba kita bayangkan, pada pusat perbelanjaan modern, berapa ratus lampu yang dibutuhkan untuk menerangi gedungnya? Berapa daya lampu yang dibutuhkan? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan setiap bulan? Lampu-lampu pada pusat perbelanjaan dan perhotelan selalu hidup baik pada siang maupun malam hari. Selain menimbulkan pemanasan global, pemborosan listrik membuat Indonesia krisis energi listrik. Cadangan energi di Indonesia semakin menipis. Bahkan diperkirakan akan habis dalam beberapa tahun mendatang. Lalu, bagaimana dengan teman kalian yang ada di pelosok negeri? Sampai sekarang, tempat tinggal mereka belum teraliri arus listrik. Mereka belum merasakan manfaat listrik. Bahkan, untuk belajar di malam hari, mereka masih menggunakan bantuan cahaya dari lilin atau lampu Petromax. Mari diskusikan dengan teman sekelompok, solusi apa yang dapat kalian berikan untuk mencegah krisis energi listrik di Indonesia? Jangan lupa tulis jawaban kalian pada LKPD ya. Terima kasih. Baik, kalian telah menyaksikan video tentang tadi pemborosan energi listrik. Nah, apa yang kalian simak dari video tersebut? Indonesia adalah negara yang krisis energi listrik. Tahun berapa diperkirakan Indonesia akan 2030 akan mengalami krisis energi. Ya, dalam video tadi sudah dijelaskan. Nah, kalian di sini bisa melihat di sini ada peta Indonesia. Nah, di sini ada daerah-daerah dengan memiliki keterangan berwarna merah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut sedang mengalami krisis energi. Ya, kita sekarang berada di sini di daerah Sulawesi. Nah, saat ini kita masih dalam kondisi yang berstatus hijau atau belum krisis energi. Tetapi sebelum terjadi krisis energi, sebaiknya kita melakukan kegiatan penghematan energi. Jadi apa permasalahan kita pada hari ini? Kita ingin tahu cara menghemat energi listrik. Harus mencari tahu cara menghemat energi listrik. Ya, cara menghemat energi listrik itu kita akan kumpulkan, kemudian kalian akan buatkan dalam bentuk miniatur ya dalam proyek nanti. Baik, selanjutnya Bu Guru punya pertanyaan. Ya. Siapa yang sudah melakukan hemat energi di rumah? Oke, apa yang sudah kalian lakukan? Mematikan lampu seluruh ruangan saat bercahaya. Ya, mematikan lampu saat ruangan sudah terang atau sudah bercahaya. Kemudian apa kalian pernah melihat rumah hemat energi? Ya, seperti apa yang rumah hemat energi itu? Ya, jadi kalau kalian belum, sebagian sudah, sebagian belum, kalau kalian belum menemukan rumah yang hemat energi, hari ini kita akan membuat konsep rumah hemat energi dalam bentuk miniatur. Ayo bekerja kelompok. Nah, saat ini kita akan membuat kelompok ya dari pembagiannya menggunakan hitungan ya. Kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi hitungannya 1, 2, 3, kemudian diulang dari 1 lagi. Masing-masing yang mendapatkan nomor 1 akan menjadi kelompok 1 dan seterusnya. Nah, silakan sekarang. Baik ya, kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok. Ya, di sebelah sini adalah kelompok 1. Ya, di sebelah sini kelompok 2. Di sebelah sini kelompok 3. Oke, baik. Bu Guru bagikan lembar kerjanya. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Mana nih belakangnya? Gimana nih? Di sisi itu tidak pulpen. Kenapa? Ya baik, setiap kelompok sudah menerima lembar kerjanya. Sekarang Bu Guru ingin membagikan materi atau bahan ajar di kelompoknya masing-masing untuk dijadikan bahan referensi dalam membuat miniatur rumah hemat energi. Silakan lihat lembar kerja yang pertama. Silakan diperhatikan semua kelompok. Dibuka lembar kerja yang pertama. Berisi teks eksplanasi. Mengapa harus hemat energi? Sudah dilihat? Tuliskan sama setiap anggota kelompoknya. Kemudian bacalah teks eksplanasi tersebut. Lihat di halaman kedua. Di halaman kedua setelah teks eksplanasi, ya, yang berisi keterangan informasi. Informasi yang menurut kamu penting, kemudian buat dalam peta konsep. Ini yang penting. Ambil di sini, baru tuliskan di sini. Baik, silakan diperhatikan di depan. Ini adalah contoh konsep peta pikiran. Kalian bisa memilih mau menggunakan model yang seperti apa. Ya, sesuaikan dengan tempat kalian menulis. Cukupnya yang
Nah, baik, sekarang bagaimana kelompok 1 sudah selesai KPD 1-nya? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah ya? Oke, jadi karena semuanya sudah, kita berlangkah pada kegiatan proyek. Kalian akan membuat miniatur rumah hemat energi dengan informasi-informasi yang telah kalian peroleh di LKPD 1. Nah, sebelum kita memulai, Bu Guru ingin menyampaikan bahwa waktu yang saya berikan sebanyak 25 menit. Dalam waktu 25 menit, saya harap anak-anakku sekalian bisa menyelesaikan bangunan rumahnya dengan baik. Ya, sesuai dengan konsep informasi yang kalian telah kumpulkan. Nah, masing-masing perwakilan kelompok silahkan menyiapkan alat dan bahannya. Silakan dibuat, diukur menggunakan penggaris, digambar konsep rumahnya bagaimana sesuai dengan yang telah kalian temukan ya. Nah, silakan cari gambar informasi gambar rumah yang baik menurut kalian di internet. Yang punya HP silakan.
Ya simpan aja sudah, jangan dimainkan. Ya. Ini simpan sini. Sudah selesai? Sudah ya, silakan mejanya dirapikan. Kemudian siapkan lembaran. Ini sudah selesai? Ya, semua sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Di pekerjaannya sudah disiapkan. Ya, pekerjaannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan memulai presentasi. Masing-masing kelompok akan maju ke depan. Namun sebelum mulai presentasi, Bu Guru akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saat kalian presentasi di depan, tolong disebutkan namanya dan nama anggota kelompoknya. Kemudian disampaikan bagian-bagian dari bangun yang telah kalian buat. Jadi itu saja penyampaiannya. Untuk penampilan pertama, saya persilakan kepada kelompok yang sudah siap untuk tampil. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya, silakan maju kelompok 2. Terus kalian melakukan percobaan, kesimpulan dari laporan ini terakhir. Coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama anggota kelompok 1 Vivi Nasriani, 2 Rahman, 3 Abdan, 4 Selin. Kami telah melakukan empat hal, yaitu 1. Membuat jendela untuk menerangi ruangan agar tidak banyak menyalakan lampu saat siang hari. 2. Membuat panel surya untuk menghasilkan listrik dari panas matahari. Kesimpulannya adalah 1. Penggunaan lampu LED bagus untuk digunakan di rumah karena lebih terang dengan watt rendah. Rumah hemat energi sebaiknya memiliki pencahayaan yang baik. Kita harus menghemat energi listrik agar Indonesia terhindar dari krisis energi listrik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 memilih untuk menggunakan lampu LED. Silakan ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, anggota kelompok 3, 1 Syalfadila, kedua Fitri Nurfala, ketiga Janayu, keempat Aldi. Adapun 1. Membuat beberapa jendela yang cukup besar sebagai pembantu pencahayaan pada siang hari. Kedua, membuat panel surya. Itu. Untuk penggunaan lampu, kami menggunakan lampu LED. Ini
Ini adalah miniatur yang kami buat. Adapun kesimpulan, 1. Menghemat energi listrik sangat penting karena kita sekarang krisis energi. Kedua, menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik di rumah. 3. Lampu LED adalah lampu yang hemat energi dibandingkan lampu ulir dari pinjar karena lebih terang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama anggota Susiani Muni, Febriani, Sri Rahmawati, Lodeng Muhammad Fazril. Kami telah melakukan beberapa hal. Tugas proyek kami, 1. Membuat atap ada 3. 1. Membuat atap transparan agar saat siang hari ruangan terang. 2. Jendela dibuat beberapa agar sejuk. 3. Menyiapkan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Dalam proyek ini kami memilih lampu LED. Adapun kesimpulannya, 1. Indonesia krisis energi karena kita kurang menyadari bahwa hemat energi listrik sangat penting. 2. Mulai lakukan penghematan energi listrik dengan mengatur penggunaan listrik di rumah. 3. Memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari dengan menggunakan panel surya. 4. Lampu LED lebih hemat karena lebih terang dengan ukuran watt rendah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan hasil kerjanya dipajang di belakang. Ya, dikasih hadap sini. Baik untuk seluruhnya, duduk siap, gerak. Sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan penutup, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey, tepuk 3. Ha. Ya. Sekarang nomornya diacak ya. Siap. Tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Ha. Tepuk 1. Ada yang bersuara? Ya. Tepuk 3. Ha. Ada yang bilang hey, harusnya ha. Ya, lebih fokus lagi. Tepuk 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita melakukan kegiatan hari ini, kalian sudah menyampaikan beberapa kesimpulan yang Bu Guru dengar tadi. Yang pertama bahwa 1. Indonesia sekarang krisis energi listrik karena kurang menyadari. Ya, bahwa hemat energi listrik sangat penting. Siapa yang bisa sampaikan kesimpulan yang kedua?
yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulan yang kedua? Apa yang kalian peroleh dari kesimpulan kedua? Bahwa untuk menghemat energi listrik kita bisa memanfaatkan sumber energi alternatif, yaitu seperti dengan menggunakan panel surya. Saat membangun rumah sebaiknya rumah memiliki panel surya sama apa lagi? Jendela. Apa kegunaan jendela? Agar cahaya matahari bisa masuk ke ruang rumah. Kemudian jadi usahakan kalian selalu menjaga kesehatan ya, agar setiap hari bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Bu Guru ingin bertanya. Semua kelompok harus bisa memberikan jawaban dengan cepat ya. Siap? Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apa? Menyenangkan. Kelompok 2? Menyenangkan. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Miniatur rumah. Membuat rumah. Membuat rumah juga. Oke. Kemudian apakah kalian menemukan masalah saat belajar tadi? Ya. Siapa dulu? Siapa yang menyampaikan masalahnya? Apa masalahnya? Kenapa atapnya? Atapnya rusak. Kemudian siapa lagi yang menemukan masalah? Apa masalahnya? Susah ditegakkan. Jendelanya sampai rusak. Tapi pekerjaannya selesai begini berarti kalian sudah menyelesaikan masalah. Coba, di sini bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tadi? Jendelanya rusak, apa yang kalian lakukan? Menempel ulang. Kalau di sini tadi, kalian berdiskusi. Hasilnya tadi rumahnya bisa ya didirikan. Kalau yang sana tadi yang masalahnya? Bekerja sama. Baik, jadi Bu Guru harap pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, tolong mulai dari sekarang kita harus menghemat energi listrik. Nah, sekarang perhatikan. Bu Guru ada pesan untuk hari ini. Silakan dibaca. Jadi pesan Bu Guru hari ini, memulai sesuatu yang baik hendaklah berawal dari kita terlebih dahulu sebelum mengharapkan orang lain melakukannya. Jadi kalau kalian mau orang lain menghemat energi, berarti kalian dulu yang harus mencontohkan bagaimana hemat energi di rumah ya. Jadi itu saja penyampaian Bu Guru hari ini. Kita sudah menyimpulkan, maka kita telah berada di akhir pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran ini sebelum Bu Guru tutup, silakan anak-anakku sekalian mengerjakan lembar evaluasi yang telah Bu Guru siapkan ya. Dikerjakan lembar evaluasi yang saya bagikan. Silakan kalian menuliskan nama, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan ya. Ya, baik, yang sudah selesai silakan mengumpulkan pekerjaannya. Ayo silakan dikumpulkan pekerjaannya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini karena kita sudah selesai melakukan evaluasi. Kita akhiri dengan melakukan kegiatan berdoa ya sebelum kita pulang. Baik, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir
Buang